Sumpah jabatan itu adalah ikatan jiwa terhadap janji atau sumpah itu. Isi sumpah akan menjadi bawaan karma yang melekat pada Atman. Karena itu jangan coba-coba mengingkarinya. Sesuai Rigveda bab 8 sloka 97 dinyatakan, orang yang bersalah mati karena perbuatannya sendiri. Sloka ini menegaskan bahwa apapun yang dilakukan, perbuatan baik atau perbuatan buruk, akan menjadi bagian penentu nasib dari seseorang. Mari kita renungkan sama-sama. Dalam berbagai perbincangan di tengah masyarakat, sering orang bertanya, mengapa para pejabat yang sudah disumpah, yang telah mengikrarkan diri bekerja sesuai swadharmanya, malah melakukan penyimpangan sesuai dengan sumpahnya. Perbincangan masyarakat tentu tidak bisa perbincangan di tengah masyarakat tentu tidak bisa diabaikan. Karena fakta menunjukkan Presiden Jokowi itu sendiri prihatin karena selain legislator, beliau menyebutkan ada 38 menteri dan kepala lembaga negara yang sudah dikenai sanksi hukum atas kejahatan korupsi. Selanjutnya ada 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota serta 31 hakim yang terjerat masalah yang terkait dengan korupsi. Mengapa ini terjadi? Padahal sebelumnya mereka telah menyampaikan sumpah jabatan. Kegalauan, keprihatinan ini tentu secara fakta itu melanggar hukum positif, tapi secara hukum Tuhan juga ada pelanggaran, yaitu pengingkaran sumpah janji. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat akan mulai menjabat, setiap pejabat membacakan sumpah jabatan yang menegaskan sebagai pejabat publik akan mengutamakan kepentingan publik. Dengan sumpah mendeklarasikan diri tidak menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan sepenuhnya akan melayani kepentingan publik. Tentu hal ini sejalan dengan Bhagavad Gita bab 2 sloka 48. Pusatkanlah pikiranmu pada kerja tanpa menghiraukan hasilnya, wahai Dananjaya. Tetaplah teguh baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, sebab keseimbangan jiwa itulah yang disebut yoga. Apa yang dinasihatkan Krishna pada Arjuna sesungguhnya juga menjadi bagian pesan sumpah itu kepada para pejabat agar senantiasa bekerja dengan fokus dan biarlah hasilnya nanti perintah memikirkannya. Jangan kita malah membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Sumpah jabatan yang membawa nama Tuhan adalah permohonan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menyaksikan kebenaran pernyataan janji dengan kesiapan untuk mendapatkan kutukan ilahi atau pahala Tuhan apabila terjadi pelanggaran atas sumpahnya. Sesuai Rigveda bab 8 ayat 92 sloka 9 dinyatakan, berilah kami petunjuk ya Tuhan untuk mendapatkan kekayaan dan pengetahuan. Engkau yang maha tahu dipuja dengan lagu-lagu, tolonglah kami dalam perjuangan ini. Jadi sumpah itu juga sebenarnya bagian dari pernyataan untuk selalu mendapatkan pertolongan Tuhan agar kita bisa menjalankan sumpah itu. Jadi sumpah itu di samping merupakan niat pribadi, tetapi sesungguhnya adalah bagian doa untuk mendapatkan bimbingan Tuhan. Teks sumpah yang tidak terlalu panjang sebenarnya adalah landasan moral spiritual perjanjian dengan Tuhan dan rakyat, bahwa seorang pejabat sudah beralih dari sosok individu menjadi sosok publik
yang telah terbebas dari kepentingan pribadi. Nah, di sini bukan berarti hak pribadi terabaikan. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa manakala kita telah melakukan sumpah, kita akan bekerja secara tekun sesuai sumpah dan hasilnya itu urusan negara. Tapi jangan malah kita membuat kebijakan di luar hal yang sepatutnya, baik itu melalui korupsi, baik itu pembekakan anggaran, baik itu melakukan sogokan dan sebagainya. Bagi seorang pejabat atau seorang Hindu yang melakukan sumpah selalu diawali dengan mantra Om Atah Parama Wisesa, yang selanjutnya diikuti dengan sumpah sesuai dengan ketentuan negara secara bersama-sama. Melalui teks suci ini, sumpah seorang yang akan mengemban jabatan tentu akan tercatat janjinya yang akan melekat pada jiwanya sendiri. Dan bila ini ditekuni, dijalankan dengan baik, maka jiwanya telah berkomitmen menjalankan sumpah itu. Apakah sumpah jabatan mempan? Ya, itu pasti. Bila saja saat ini berada di zaman Satya Yuga atau Dwapara Yuga, maka sumpah itu otomatis wah langsung. Sebagaimana kita saksikan pada Mahabharata, di mana sumpah Dewi Amba pada Bhisma itu kena langsung. Sumpah Bhisma untuk tidak nikah dijalankan dengan benar. Sumpah Drupadi terhadap Duryodhana juga terrealisasi. Jadi sumpah pada saat zaman itu memang tidak ada yang menghalangi, dia tidak otomatis dan berjalan langsung dan bisa disaksikan. Namun saat ini berada pada zaman Kali Yuga, maka kemungkinan yang terjadi bila kita melakukan dosa atau pelanggaran hukum termasuk korupsi, maka ada peluang dijalani dalam 3 waktu berbeda. Yang pertama, prarabdha karma pala, yaitu perbuatan dosa atau korupsi dilakukan pada kehidupan ini dan ditangkap KPK, kejaksaan, polisi, sehingga hukuman bisa diterima pada saat kehidupan ini. Kedua, sancita karma pala, jenis pala atau hasil perbuatan dosa atau korupsi yang diterima dalam bentuk kesengsaraan saat ini diduga terjadi akibat perbuatan dosa atau korupsi dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Ketiga, kriyamana karma pala, korupsi dilakukan pada kehidupan saat ini tetapi tidak tertangkap. Namun jangan senang dulu, karena pahala atau akibat dari perbuatannya pasti akan diterima pada kehidupan mendatang. Jadi jangan senang, wah ini kita korupsi kok nggak ditangkap, nggak ada hukum gitu. Jangan. Jadi ini akan dikenai hukuman pada kehidupan berikutnya, reinkarnasi berikutnya. Mungkin kali ini karena ada perbuatan baik mungkin tertutupi. Jadi karena itulah bisa saja, sana kok korupsi, sana kok terima sogokan, tapi kok tidak kena hukum ya. Hukum badan mungkin tidak, tetapi itu akan diperhitungkan pada kehidupan berikutnya. Sebagaimana disampaikan dalam Slokantara 13 bahwa Betara Dharma yang juga bergelar Betara Yama akan mengamati dan mengadili perbuatan baik dan buruk manusia. Baik buruk karma itu akan memberi akibat besar akan kebahagiaan atau penderitaan hidup manusia. Pengaruh karma itu pula yang menentukan corak serta watak manusia. Nah, ini jadi karena itu berbahagialah bagi mereka yang telah memiliki karma baik banyak sehingga kehidupannya saat ini baik dan juga saat kehidupan juga baik. Dan mari kita saling mendoakan
agar kita yang masih memiliki hutang dosa banyak tidak lagi menambah dosa baru dengan melakukan tindakan-tindakan tidak benar, apalagi dilakukan oleh yang telah bersumpah sebagaimana dilakukan oleh para pejabat dan juga para saksi-saksi di pengadilan yang berdampak kepada kesengsaraan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.